اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah dan tingkatkan terus ketakwaan kita sebisa mungkin, sekuat tenaga. Karena hidup hanya sementara, sedangkan bekal untuk di akhirat adalah ketakwaan. Bahkan kenikmatan di akhirat yang hakiknya hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradihi wa ma'na. Dan Tuhan kalian telah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Niscaya aku akan memenuhinya. Lafaz istajib lakum maknanya bisa jadi apa yang kita minta yang diberikan oleh Allah, atau yang diberikan oleh Allah tidak seperti apa yang kita minta, tapi apa yang kita butuhkan justru itu yang diberikan oleh Allah, berupa pengampunan dosa. Sebagaimana amal-amal soleh yang lainnya selain doa juga bisa menjadi kafaratun lidzunub, menjadi pengikis bagi dosa-dosa kita. Bisa dengan daf'ul balaya, bentuk ijabahnya Allah itu agar ternyata kita dihindarkan daripada berbagai macam musibah. Bukan seperti apa yang kita mintakan. Justru ketika andaikan Allah memberikan apa yang kita minta, bisa jadi itu menjadi penyebab musibah. Kita meminta berupa motor dengan kecepatan yang tinggi, cc yang besar, tapi ternyata kemampuan kita tidak seperti pembalap-pembalap. Sehingga andaikan Allah berikan motor yang seperti apa yang kita minta, bisa jadi itu menjadi penyebab atau asbab malapetaka bagi kita. Tapi ternyata Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta sesuai nafsu kita. Dan itu yang terbaik. Jika dalam kehidupan ini kita memiliki harapan, ternyata harapan itu tidak sesuai kejadiannya atau kenyataannya dengan yang kita harapkan, harusnya kita berpikir, ya Allah, jika kau berikan harapanku, maka aku bersyukur kepada Engkau. Tapi jika Engkau ternyata memberikan yang lain, yakni option yang kedua, maka aku jauh lebih bersyukur. Kenapa? Karena harapan yang pertama, option pertama adalah harapan kita, sedangkan option kedua adalah harapan Allah. Justru harapan Allah, kehendak Allah jauh lebih baik dibandingkan kehendak dan harapan kita. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, ini masih satu ayat, surah Ghafir ayat 60. Artinya ibadah yang disebutkan pada ayat ini sesuai dengan redaksional yang awal. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Berarti yang disebutkan pada kalimat berikutnya dalam ayat yang sama, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni dari berdoa kepadaku. Orang yang enggan berdoa, malas berdoa, atau hanya cukup menyedikitkan doa, bahkan mengatakan bid'ah kepada orang yang memperbanyak doa, sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. An Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ra'a al-hilal, jika beliau melihat hilal, pergantian antara bulan yang lama dengan bulan yang baru dalam kalender Hijriah, qala, maka beliau mengucapkan, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah hilal itu untuk kami
bil yumni, dengan membawa kebahagiaan, wal imani, dan membawa kekuatan iman, was salamati, serta keselamatan, wal islami, dan ketetapan Islam. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka, dan Tuhanmu hai hilal, yaitu Allahu, Allah Ta'ala. Rawahu Ad-Darimi, nomor hadis 1730, wa Tirmidzi, dan dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3451, wa qala haditsun hasanun. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, bagus. An Qatadah annahu balaghahu, dari Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu, sesungguhnya telah sampai riwayat kepadanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, sudah terbiasa. Lafaz kana ketika disandingkan dengan asma Rasul menunjukkan tikrar, kebiasaan. Kana idza ra'a al-hilal, adalah kebiasaan Rasul bila melihat hilal, datangnya awal bulan dan berlalunya akhir bulan, saat pergantian bulan. Qala, maka beliau mengucapkan hilalu khairin wa rusydin 3 kali. Semoga saja hilal ini membawa kebahagiaan dan petunjuk, atau membawa kebaikan dan petunjuk. Beliau ucapkan 3 kali. Lalu mengucapkan amantu billahi khalaqaka 3 kali. Aku beriman kepada Allah yang menciptakan wahai hilal. Beliau ucapkan 3 kali. Alhamdulillahilladzi dhahaba bisyahri kada wa jaa bisyahri kada. Segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan, menghilangkan, memberjalankan bulan ini dan mendatangkan bulan yang ini. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud, nomor hadis 5092. Dari hadis-hadis ini tidak perlu saya menambahkan lebih banyak lagi. Saya rasa cukup dengan dalil ini tentang doa yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, di antaranya para ulama di dunia, mayoritas, yang mereka setiap pergantian bulan termasuk pergantian tahun, mereka selalu mengajak umat ini berdoa kepada Allah. Karena pergantian tahun hakikatnya juga pergantian bulan. Dan selayaknya bukan hanya saat pergantian tahun kita membaca doa seperti ini, tapi setiap bergantinya bulan kita optimis dengan doa. Rasul mengajarkan optimisme. Jangan pesimis, jangan apatis. Apapun yang akan kita songsong ke depan, kita harus optimis. Kita mampu, terlebih bangsa kita. Di saat bangsa lain kembali dirundung dengan permasalahan COVID dan yang lain sebagainya, kita punya perasaan optimis, tentu dengan bersandar kepada Allah, doa bahwa Allah akan melepaskan kita daripada keburukan-keburukan. Itu pun tergantung keyakinan kita kepada Allah dan tergantung bagaimana ikhtiar kita secara optimal sehingga hasilnya pun maksimal. Bagaimana jika ada kaum muslimin yang berdoa bersama? Maka pada hakikatnya telah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah doa sendiri ataupun bersama-sama, itu semua baik. Yang tidak baik yang mengatakan doa itu bid'ah. Berdoa itu tidak boleh diperbanyak. Itu yang tidak baik. An Hubayb bin Maslamah al-Fihri wa kana mujabud da'wati. Dari Imam Hubayb bin Maslamah, Sayyidina Hubayb bin Maslamah al-Fihri, wa kana mujabud da'wati, dan beliau adalah salah satu manusia yang mustajabah doanya, yang diijabah doanya. Ini juga menjadi dalil jawaban atas adanya selalu orang-orang bodoh yang menebar fitnah. Gak ada selain Rasul yang doanya mustajabah. Gak ada ulama orang soleh. Gak ada selain Rasul, selain Nabi Muhammad, selain para Nabi dan Rasul itu yang soleh. Ada orang yang berkata demikian. Tidak ada yang doanya mustajabah kecuali para Nabi dan Rasul, kecuali Muhammad. Ada orang yang bodoh tapi sok banyak bicara. Itu namanya jahlun murakkabun, bodoh kuadrat.
Wa kana mujabud da'wat. Dengarkan ini kalimat ini dalam riwayat ini. Radhiyallahu anhu. Sahabat ini sahabat. Oleh para perawi dinyatakan mujabud da'wat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau hanya berucap, la yajtami'u qaumun muslimuna. Tidaklah suatu kaum itu lebih daripada satu orang, 2, 3, 4 dan unlimited. Seterusnya sebanyak-banyaknya tanpa batas. Yang muslim semuanya. Yad'u ba'dhum, yang sebagiannya berdoa. Wa yu'minu ba'dhum, dan sebagian lagi mengamini. Yang sebagian berdoa, yang sebagian mengamini. Ada imamnya, ada salah satu orang yang berdoa, yang lain mengamini. Apa rewardnya dari Allah? Illa stajaballahu du'a'ahum. Tiada lain kecuali Allah akan mengijabah doa mereka, bukan doa dia, tapi menggunakan kata tunjuk jamak. Illa stajabat du'a'ahum, berarti yang berdoa ini banyak. Mereka sedang berdoa bersama, yang satu doa, yang satu ngamini. Rawahu Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor hadis 3536. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juz 3 halaman 347. Wa qala Al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata, hada sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini sahih menurut syarat penilaian Imam Muslim. Wa qala Al-Hafidz Al-Haythami, Imam Al-Hafidz Nuruddin Al-Haythami yang wafat tahun 807 Hijriah, memiliki salah satu karangan kitab tentang pengumpulan hadis, yakni takhrij hadis dalam kitab Majma'uz Zawaid 12 jilid. Beliau di dalam Majma'uz Zawaid berkata, rijaluhu rijalus sahih, perawinya itu perawi sahih, wa Ibnu Lahiyah wa huwa hasanul hadis. Menurut penilaian yang beliau menilai, ada salah satu perawi yang bernama Ibnu Lahiyah, beliau derajatnya perawi hadis hasan, tapi perawi yang lainnya perawi hadis sahih. Sedangkan menurut Imam Hakim riwayatnya sahih. Ini merupakan ketetapan dalam syariat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berdoa bersama, zikir bersama itu bid'ah, kita yakini, kita nyatakan sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan para ulama, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih dan yang lainnya. Orang yang mengatakan bid'ah doa bersama itu adalah jahlun murakkabun. Orang Sunda bilang bodoh atau toloyo, atau orang kita secara umum orang Indonesia istilahnya bodoh kuadrat. Jangan mengikuti yang seperti itu. Kita ikuti ulama yang kompeten. Jangan asal terjemah saja tahunnya ternyata kita dibodohi oleh mereka. Ambil, kutip ayat ini, kutip ayat itu, ambil hadis ini, ternyata tidak paham betul. Hanya sebatas terjemahan saja. Terlalu cepat ingin disebut ustaz, terlalu cepat ingin disebut orang alim. Akhirnya justru orang ini berdusta atas nama Rasulullah. Katanya tidak ada dari zaman Rasulnya, tidak ada syariat seperti itu. Doa bersama, doa bersama kapanpun, kecuali ada beberapa batasan. Contoh, mana batasannya? Ketika di toilet gak mungkin kita doa bersama. Atau ketika di kamar mandi gak mungkin kita doa bersama. Di dalam sholat memang ada doa-doa yang umumnya kita masing-masing membacanya. Tapi di dalam sholat pun ada doa bersama yang diamini oleh makmum. Mana? Kunut. Yang mana kunut ini di dalam hadis-hadis yang sahih di antaranya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran. Sungguh Rasul pernah kunut 1 bulan, tsumma tarakaha, kemudian beliau meninggalkannya. Hadisnya jangan diputus di sini. Hadisnya masih ada kalimatnya. Lanjutannya, fa amma fi subhi, adapun di waktu subuh, lam yazal yaqnutu hatta faraqat dunya. Akan tetapi di setiap waktu subuh beliau tidak pernah meninggalkan kunut tersebut sampai beliau wafat. Hada haditsun shahihun rawahul Baihaqi wa Tabrani. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Tabrani wal Hakim fil Mustadrak, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hada haditsun sahih. Dan bagaimana caranya? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu arwahahu wa asrarahu di dalam kitab Al-Majmu'
Syarah Muhadzab, beliau menjelaskan, ketika imam melantunkan doa qunut, maka hendaknya kalian sebagai makmum mengamininya. Ini keterangan terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Al-Hafidh Al-Allamah Al-Qutb Al-Arif Billah Sayyidina An-Nawawi radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Dari keterangan ini semoga kita menjadi faham. Kita tidak mengamalkannya tidak masalah, tapi menebar fitnah mayoritas kaum muslimin yang melakukannya sebagai bentuk kebid'ahan dan dhalalah, kesesatan, itu muncul dari otak yang ternyata hanya ingin dianggap pinter tapi ketahuan bodohnya. Jangan asal belajar kepada ulama yang kompeten. Jangan asal, jangan ikuti para penipu atas nama agama. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdusta atas namaku, maka dzabbi muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, tahu dalilnya ada tapi diumpetin, disembunyikan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Siapapun itu, mau punya jabatan apapun, sekaya apapun dia berusaha membodohi umat ini, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Semoga Allah menghindarkan kita dari kecelakaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الآية. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ثبتنا بالإيمان والإسلام والإحسان، وثبتنا بالتقوى والاستقامة، وثبتنا بالأخلاق الكريمة والإخلاص، وثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة الناجية الحقيقية يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذكر الله أكبر.